Kalau nggak percaya quick count tuh sama dengan mau tes darah, seluruh darahnya dites. Kalau orang-orang seperti ini sebaiknya nggak usah ikut kompetisi apapun lah. Rakyat akan mengingat apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo dan Mas Anies. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harapkan teman-teman semua baik-baik saja, dilancarkan puasa hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Saran buat Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, tidak usah ikut kompetisi apapun lagi ya. Seperti apa videonya, kita simak saja ya teman-teman. Kalau orang-orang seperti ini sebaiknya nggak usah ikut kompetisi apapun lah. kan kompetisi itu selalu ditandai ada menang ada kalah. Dan mereka kan pernah mengikuti kompetisi sebelumnya. Mas Ganjar di Jawa Tengah, dia karena pernah menang, dan dia waktu itu juga mengakui quick count. Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama. Bahkan di salah satu potongan video lama itu, Mas Anies itu mengatakan kalau nggak percaya quick count itu sama dengan mau tes darah, seluruh darahnya dites. Kan kalau mau tes sesuatu cukup ambil sampel berapa mili ya. Nah, kalau dulu waktu menang dia bisa mengatakan demikian, Kenapa sekarang nggak bisa? Jadi ya saya menghimbau lah kepada mereka berdua, terlalu jauh jaraknya. Justru ini saatnya tunjukkan bahwa Anda berdua itu betul-betul adalah memiliki jiwa besar, orang yang punya jiwa besar, dan orang yang punya jiwa besar yang pantas menjadi pemimpin negara ya. Jadi kalau masih mau punya ruang untuk melanjutkan karir politik, inilah momennya. Sampaikan telepon atau ya minimum telepon kepada Pak Prabowo, berikan selamat kepada Pak Prabowo, dan akui kekalahan. Dengan begitu rakyat akan respect kembali kepada mereka berdua. Tapi kalau mereka seperti ini, waduh. Dan yang kedua Pak pandangnya, menurut saya mereka berdua juga harus meralat apa yang mereka sampaikan ketika debat itu, memberikan nilai 5 dan nilai 1,1 atau 11 itu. Menurut saya mereka harus cabut itu. Kalau mereka nggak cabut itu, saya yakin rakyat Indonesia selamanya akan menghukum mereka. Mereka nggak akan pernah bisa sukses ikut kompetisi apapun. Yang sudah disampaikan sebelumnya itu adalah hal-hal yang sensitif yang akan selamanya diingat oleh masyarakat Indonesia ya. Itu tentunya sudah menjadi perusak harga diri Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan ya. Kalau seandainya ingin meneruskan kontestasi politik dimanapun dan dalam bentuk apapun juga, maka rakyat Indonesia akan tetap mengingat apa yang sudah menjadi rekam jejak Pilpres sekarang ini ya. Ada baiknya mengikuti saran menerima kekalahan yang sekarang ini terjadi, seolah-olah Pak Ganjar dan Pak Anies sekarang ini adalah orang yang paling dicurangi. Tapi malah kenyataannya rakyat Indonesia sudah menyalurkan hak pilihnya, dan inilah yang terjadi. Pak Prabowo sudah unggul jauh daripada Pak Anies dan Pak Ganjar. Teman-teman yang saya banggakan, seperti apa yang kita ketahui bersama, yang namanya kontestasi itu ada menang ada kalah. Pak Ganjar pernah menang, Pak Anies pernah menang. Tapi kenapa sekarang ini ketika menjadi kalah, seolah-olah yang menang sekarang ini sudah menjadi settingan dari pemerintah pusat ataupun Pak Presiden Joko Widodo ya. Ini yang menjadi dasar mereka berorasi setiap waktu, bahkan berbulan-bulan tak ada putusnya semenjak Pilpres kemarin. Seakan-akan 02 sama dengan Pak Presiden Jokowi ini diadu domba. Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung melakukan orasi pembakaran spanduk foto Pak Jokowi yang ingin ditumbangkan, ingin dimazulkan. Ya, mereka mengecap Pak Jokowi sebagai orang yang pengkhianat ulung, seperti itu ya. Jadi menurut wajib ini mereka, Pak Ganjar dan Pak Anies ini sebaiknya jauh usah ikut kontestasi politik apapun lah. Ya benar juga ya teman-teman, karena mereka ini tidak menerima kekalahan yang terjadi sekarang ini. Waktu mereka menang kemarin, mereka justru berbalik 180 derajat. Teman-teman yang saya banggakan, jadi Pak Ganjar di Jawa Tengah dan Pak Anies waktu di DKI, yaitu mereka pernah menang, dan mereka waktu itu juga mengakui kebenaran dari quick count seperti itu. Kenapa sekarang ini ketika mereka kalah seakan-akan mereka itu dicurangi? Itu sebabnya mereka sebaiknya nggak usah ikut kontestasi politik dalam bentuk apapun di negara ini ya teman-teman. Dan yang buat Pak Anies ya
seperti yang pernah disampaikan sebelumnya waktu menang, kalau tidak percaya, quick count itu sama dengan seperti tes darah. Tidak perlu hampir sampai mereka harus tes seluruh darahnya. Ya, kalau dulu mereka bisa mengatakan yang demikian, kenapa enggak dengan yang sekarang ya? Kenapa tidak seperti yang kemarin ya disampaikan sekarang? Mereka harus percaya. Jadi menurut Pak Jepri, mereka ini sebaiknya segera perbaiki atau hubungan. Mereka sebaiknya segera memperbaiki hubungan sama dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, dan yang lainnya juga lah, Pak Ganjar. Mereka paslon-paslon kita sebaiknya memperbaiki hubungannya ya. Kalau memang ingin meneruskan kontestasi, mengikuti kompetisi kontestasi politik lagi ke depannya gitu teman-teman. Karena yang kemarin telah dilakukan waktu di debat capres itu, mereka sudah sangat-sangat merendahkan apa yang menjadi program kerja daripada Menhan ya, bidang Menhan, bukan seorang pilpres ya. Itu mereka nyata-nyata menyerang ke sisi itu ya teman-teman. Ya, ya menurut kami juga orang jiwa besar itulah yang pantas menjadi pemimpin, siap menerima kekalahan dan siap menang. Nah, itulah yang dilihat oleh rakyat. Kalau seperti yang sekarang ini terjadi sama Mas Anies dan Pak Ganjar, itu orang-orang yang sangat-sangat tidak lain tidak bukan adalah orang-orang sangat berambisi ya. Baik, jadi teman-teman yang saya banggakan, ada baiknya Pak Ganjar sama dengan Pak Anies ini segera memperbaiki hubungan sama Pak Prabowo Subianto ya teman-teman. Ini bukan semata-mata untuk mengakui kekalahan. Gini teman-teman, mengakui kekalahan itu bukan sesuatu yang aib ya. Lebih baiknya kita mengakui kekalahan dan berjiwa besar dan perbaiki hubungan supaya mereka tidak dihukum oleh rakyat. Kalau seperti ini terus, sudah nyata-nyata suara dari 02 itu sudah melampaui batas daripada mereka berdua, paslon yang 01 dan 03 ini ya teman-teman. Supaya mereka berdua ini bisa ataupun dapat diterima kembali kalau seandainya nanti ikut dalam kontestasi politik oleh masyarakat Indonesia. Disebabkan karena rekam debat-debat yang kemarin yang selalu merendahkan daripada Pak Prabowo Subianto. Bagi kami sebagai rakyat Indonesia adalah apa yang menjadi kemajuan bangsa, itulah kami dukung. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.